Kalau di Muslim itu lebih sakit lagi. Sholat 5 kali sehari, menahan ini, menahan itu, harus puasa, harus keluarin harta. Lebih banyak. Ngapain Anda masuk Muslim? Lebih baik Kristen dulu dipelajari. Udah lebih enak Muslim lah bang. Surganya pun nanti enak, mecah-mecahi perawan di surga ya kan. Loh, kan lebih enak janji Yesus. Kalau di Muslim kan perawannya cuma 72. Kalau Yesus kan janjinya 100. Loh, lebih enak janji Yesus 100 istri. Kayak gimana? Pokoknya aku gini bang, aturlah dulu kayak mana caranya jadi Islam sih enak kali. Enggak perlu karena janji Yesus lebih enak bang. Di surga ada makan-makan, ada kawin-mawin, ada 100 istri dijanjikan Yesus, dibalas 100 kali lipat semuanya. Kalau di Islam cuma 72. Kurang. Itu masih kalah Islam gitu ya? Berarti masih kalah Islam gitu? Kalah Islam dengan janji Yesus. Makanya lebih baik nggak usah masuk Islam. Pelajari aja dulu ajaran Yesus gitu. Nggak usah. Pelajari bang. Sakit bang. Kalau kau hanya berbuat bagi orang yang baik kepadamu, apa upahmu? Jadi disuruh kami harus berbuat baik pada orang yang jahat sama kita. Jadi sama di Islam. Lebih parah lagi di Islam. Kalau orang Kristen, kalau di Kristen kan hanya mengasihi dengan sesama manusia. Di Islam ya sama burung, sama hewan, sama tumbuhan pun harus mengasihi. Lebih parah Islam gitu. Makanya kalau Yesus nyuruh kepada musuh aja masih mending itu. Kalau di Islam sama tumbuhan harus mengasihi juga. Lebih parah di Islam itu, ya. Jadi nggak usah masuk Islam janji Yesus 100 istri, ya. Udah itu bagus tuh. Kalau di Islam nanti berkurang jadi 72, jangan, ya. HP Pak Ustadz jadi orang Kristen Pak Ustadz harus menahan diri tuh loh. Surganya pun sama. Lebih parah menahan dirinya di Islam. Kalau lebih parah di Islam menahan dirinya. Masuk surganya gampang. Kalau orang Islam kan gampang masuk surganya. Yang penting bisa syahadat, udah langsung diterima walaupun mencuri. Tak bisa. Anda emangnya enak makan nasi nggak pakai lauk? Enak gitu? Ya maksudnya? Enak nggak makan nasi nggak pakai lauk? Ya enak juga kalau pas lagi lapar. Kalau menurut Anda enak makan nasi nggak pakai lauk, ya lebih baik kagak usah masuk Islam. Tetap aja, kan di Kristen aja. Yang penting imani saja, nggak usah banyak tanya. Akhir bulan transfer 10%, dosamu udah ditebus, ngetek di rumah ya, santai di rumah, mati masuk surga, kan gitu. Lebih enak di Kristen itu, imani saja lebih enak. Kalau di Islam nggak bisa, cuma syahadat lalu masuk surga, bukan kayak gitu. Harus mengerjakan perintahnya, harus sholat, harus puasa, harus zakat, harus haji, harus sodako, terus juga harus mengasihi sesama manusia, dengan musuh, harus dengan hewan, dengan tumbuhan lebih banyak. Ya. Ngapain coba? Makanya lebih enak di Kristen, imani saja, nggak usah banyak tanya. Dosa kau udah ditebus, akhir bulan 10% kirim dan mati kau masuk surga gitu. Gitu. Ceritanya nggak diterima nih. Cemana ini? Aku udah pengen kali loh. Nanti kalaupun aku udah ada gini, orang yang masuk Islam itu, Bapak, ya, dia yang pintar-pintar mikir, habis itu mempelajari dulu ajaran Yesus sebenarnya. Nanti di situ Yesus arahkan kemana harus diikuti. Jadi kayak gitu. Nggak ucuk-ucuk langsung masuk, kagak. Hah? Walau aku kayak mana pun caranya jadi orang Islam, kita bahas-bahas nanti orang Kristen nggak bisa kita ditangkap.
Enak jadi orang Gini, Islam, kalau Anda Bang. mau jadi mualaf, ya rumusnya ikuti dulu ajaran Yesus. Anda udah sunat belum? Itulah nanti Hah? kan kalau udah masuk kan sunat. Nanti kan ajaran Yesus aja nggak diikuti. Sunat aja belum, gimana mau masuk Islam? Ikuti dulu ajaran Yesus. Yesus sunat dulu gitu ya. Ucuk-ucuk mau masuk agama Islam sunat aja belum, ngikuti ajaran Yesus aja belum. Ngikuti ajaran Yesus. Jadi cemana nih nggak diterima aku Pak Ustadz? Bukan nggak diterima, Anda pelajari dulu, ikuti dulu perintah-perintah Yesus. Nanti Anda puasa dulu, ya. Puasa dulu 40 hari, 40 malam. Sunat dulu, ya kayak gitu. Nanti latihan sujud. Mati dong, 40 hari 40 malam kan mati. Lah kan ajaran Yesus puasa. kayak gitu. Kan gitu. Mau macam mana ajaran Yesus? Kan dia puasa 40 hari, 40 malam. Kalau nanti kan kalau di Islam baru dikurangi 1 bulan saja gitu, ditambah puasa Syawal 6 hari, tambah puasa Senin Kamis, malah tambah banyak puasanya nanti ya. Gitu. Kenapa gelap-gelap tempat saya ini? Gelap Pak Ustadz ya. Nanti jadi nabi pula saya gelap-gelap gini. Oh iya, kan biasa Yesus suka di tempat gelap sama muridnya. Makanya di tempat gelap itu banyak roh-roh jahat itu. Jangan niru-niru Yesus di tempat gelap. Mau jadi Tuhan Anda? Aduh. Itulah, janganlah. Ya jangan niru Yesus. Makanya gini aja, kalau mau masuk Islam, ikuti dulu ya ajaran Yesus. Ajaran Yesus puasa 40 hari, puasa nanti Anda sunat dulu, ya. Habis Anda sunat, Anda belajar sujud, ya. Dahinya ke tanah, kan Yesus tuh sujud. Nah, habis itu, ya, berbakti dulu kepada orang tua Anda. Habis itu, setelah sunat, baru Anda puasa 40 hari, 40 malam. Kalau Anda masih hidup, baru masuk Islam, ya. Gitu, itu latihannya dulu, ajaran Yesus dulu latihannya. Kalau Anda lolos 40 hari 40 malam, masih hidup, baru setelah itu Anda minum racun. Kalau minum racun tidak mati, terbukti keimanan Anda gitu ya. Nggak usah dulu masuk Islam. Kalau Anda bisa melewati itu semua, silahkan. Baru masuk Islam, saya terima gitu ya. Alah Pak Ustadz lah kalau gitu. Habis enak kali jadi orang Islam, kupikir enak. Nggak enak, Bapak, nggak enak. Di Islam tambah lebih banyak nanti cincongnya gitu. Sholat harus 5 waktu, sehari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh harus bangun. Kalau kagak sholat sekali dihukum di neraka 500 tahun. Ngeri. Capek Anda nanti. Kalau ikut saya 1 bulan aja Anda nyerah pasti. Ya, nggak usah ajaran Yesus aja dulu. Kan di ajaran Yesus kagak ada sholat tuh ya. Masih sunat, masih sujud. Habis itu puasa 40 hari 40 malam baru minum racun gitu. Oke? Pelajari dulu yang diajarkan Yesus. Waduh. Makanya Anda mau masuk agama Islam sedangkan dengan ajaran Kristen aja nggak tahu. Macam mana Bapak ini? Nih, saya kasih ya ayatnya ya. Nanti kan kalau saya udah jadi Islam, saya udah parangan udah bisa nanti bahas-bahas. Nanti kita bulan puasa nanti kita ngobrol orang jualan. Nah, nih. Kayak gitu, Pak. Nah, nih. Laksanakan dulu ini ya. Nih, laksanakan dulu. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, ya. Jadi Anda buktikan dulu keimanan Anda di Kristen ya. Pegang ular, minum racun. Kalau nggak ada racunnya, kirim alamatnya sekarang. Saya kirimkan racun tikus sekarang gitu. Boleh? Boleh. Kirim alamatnya ya, nanti saya kirim racun tikusnya ya. Ya. Kirim. Nah, tuh ajaran Kristen tuh, ya ajaran bunuh diri memang.
oke. Udah makan? Boleh ini, saya Pak tanya Ustadz? lagi Bapak? Tadi kan Bapak nanya gimana cara masuk Islam. Jawaban saya ikuti dulu ajarannya Yesus, oke? Sekarang saya boleh tanya nggak? Apa yang mau kau tanya? Apa yang mau kau tanya sama aku? Apa-apa nggak ada yang tahu aku. Yang penting aku pengen jadi Islam itu aja. Aduh, Pak, Pakai Kristen. Pak, di Kristen kan ada tuh minum kencing sendiri campur tainya. Sudah? Sudah? Kan ajaran di Kristen tuh di kitabnya orang yang memakan tainya, meminum kencing sendiri itu ada. Udah dilakukan? Udah dilakukan belum? Ingat Pak, ada. Tapi Nah, nih baca nih ya. Aduh, nih. Aduh. Bentar, saya buka dulu. Bentar. Nih. Pak, ini udah Anda lakukan belum nih di kitab Anda ya? Ini kitab Anda. Nih. Belum. Ya, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu, udah? Udah belum? Belum. Lanjut. Udah, ya udah nanti Anda pipis dulu ya, baru diminum dan dimakan langsung ya. Oke ya? Nggak ada diajarkan sama kami gitu Bang. Lah makanya kalau diajarkan di gereja kabur jemaat Bang, ya kabur. Makanya saya ajarkan Bible Anda yang sebenar-benarnya kayak mana gitu isinya. Ya kayak gini, makan nya sendiri, terus air kencingnya diminum, dicampur gitu, ya. Kenapa diam? Kenapa? Kalau Anda belum lakukan itu semuanya, nggak usah dulu masuk Islam, ya. Iya, nggak usah dulu masuk Islam karena di Islam sangat capek nanti. Kalau Anda belum mengerjakan yang ada di kekristenan, apalagi di Islam, nanti Anda malas-malasan gitu. Ya, itu pesan saya. Gitu Ki. Hah? Kenapa? Halo? Iya, kenapa? Kok lele jaringanmu Pak Ustadz? Bukan saya, halo? ente yang lelet. Mana ini penonton? Ente yang lelet, bukan saya. 700 penonton room tapi bisa jaringan mulu. Ya makanya jaringan ente dibenerin dulu, Pak. Ya. Ya udah Pak Ustadz, nanti kalau udah siap nanti aku datang lagi. Ya Pak udah, Ustadz, nanti gini aja Pak, ya sepil aja, ya makan nya sama pipisnya gitu ya, disepil. Kalau udah nanti baru kita minum racun. Kirim aja alamatnya, saya kirim racun tikus gitu ya. Oke? Oke, ya laksanakan dulu ajaran Kristen ya. Laksanakan dulu ajaran Kristen gitu ya, oke? Udah, kalau udah nanti kabari saya lagi ya. Saya gantikan dengan Kristen yang lain dulu, oke? Pak Ustadz. Sayang kali. Ya udah ya, oke. Udah, nanti sepil ya. Tampol aja langsung teman-teman, ngapain dikasih ampun ya. Aduh. Oh, banyak yang panas teman-teman ini pengikut Edis. Ada Sambo, ada siapa lagi nih? Ada Lutuan. Tadi si Kilo ini nih Kilo naikin dulu gilirannya. Banyak yang panas di bawah. Aduh. Halo, selamat malam. Malam Bang. Kristen Islam Bang. Kristen Bang, Tulen. Open cam dulu Bang.
Silakan open cam-nya. Begini kayak apa? Belum. Udah ya bang? Belum. Wah, Tuh diundang. Udah. On cam dulu. Ada yang ngorok gitu. udah ya bang? Belum. Ah, ya gitu. Nah, udah, sip. Ah, tepuk tangan. Saya mau tanya aja bang. Apa itu? Silakan. Aku dari Papua bang. Salam buat Papua. Iya, gimana, Bang? Ya maksudnya aku cuma mau nanya-nanya. Mm-mm. Pokoknya yang tadi abang bilang makan tai apa itu, maksudnya di Di ayat Bible. berapa bang? Aku nih juga orang awam juga jadi. Itu Anda buka di Nggak ada Dua kayaknya, Raja-Raja. Nih, Dua Raja-Raja 1827. Nih. Nih ya, saya bacakan Bang ya. Dua Raja-Raja 1827 Ya, ya. kalau minum anggur apa itu boleh bang? Nih, tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Lalu apa jawabnya? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan ee-nya dan meminum air kencingnya, dan bersama-sama dengan kamu gitu? Nah, kan ini kan ada di kitabnya Kristen toh, udah dipraktekkan belum gitu. Begini bang, aku mau nanya. Iya, itu Bang. Tadi kan Anda nanya ayatnya, udah saya bacakan sekalian tuh. Ya nanti aku cek lagi. Cek silakan. Jadi bang, kalau menurut aku, kayaknya ajaran Kristen itu sepertinya bagus. Maksudnya mengasihi sesamamu manusia. Maksudnya Itu kan berat. yang gini Bang. Itu kan yang digembar-gemborkan oleh Kristen. Kalau sisi gelapnya kan lebih banyak daripada bagusnya. Nah, gini bang, abang kalau setan itu benci perbuatan yang bagaimana bang? Kalau setan itu menyesatkan, kan gitu. Perbuatan yang jelek ya? Iya, setan itu roh jahat kan? Iya. Ya. Abang tahu setan yang paling besar di dunia ini itu lambangnya apa bang? Lambangnya apa ya? Waduh, lambang apa? Saltanik itu lambangnya apa? Saltanik. Satanik. Waduh, saya nggak belajar lambang-lambang setan sih. Gak tahu saya. Itu lambangnya salib terbalik bang. Oh, salib terbalik terus? Iya. Berarti musuh dari setan itu cuma Kristen. Terus? Kalau Islam itu temannya. Oh, temannya gitu. setan itu bang. Salah Bang. Sebenarnya. Iblis tidak musuhi Muhammad. Oh, baik. Iblis musuhi Tuhan Yesus bang. Baik. Makanya Salah lambangnya Bang. salib terbalik. Salah. Sebenarnya setan itu diutus Yesus untuk menyesatkan Kristen. Mau ayatnya? Mau ayatnya? Setan itu diutus Yesus untuk Kristen. Hah? Mau lagi Abang ayatnya? itu, Ya ayatnya udah di mana, saya Bang? kasih setan itu utusan Yesus nih, ya. Jangan-jangan itu nih, karangan setan bang. Nih, buka. Ntar. Musuh bentar iblis ya. itu cuma salib terbalik bang. Tunggu. Tidak ada bulan bintang terbalik, nggak ada bang. Bentar ya. Nih saya Itu, selain dari ini salib ya. itu temannya itu. Saya bukakan untuk Anda ya. Bentar. Nih ayatnya di laptop aja ya, teman-teman. Nih, setan itu utusan Yesus untuk Kristen gitu ya. Tunggu. Nih Karangan Bang. siapa Ya. itu bang? Bukan karangan, itu di kitab Anda ya. Nah, Bang, mari Saya kita baca ajarannya ya. Benar bang.
Bang, mari kita baca ya. Nih, ya. 1 Samuel 16 ya. Nomor 14, oke? Tetapi roh Tuhan telah mundur. Tuhan kalah nih ya. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Wah. Dan sekarang ayatnya lengkap boleh bang. Ya. Kalau dibaca per ayat-ayat Dan saja bentar nih. terpotong-potong. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Roh jahat ini dari mana? Yang daripada Tuhan. Nah, tuh. Jadi Ayatnya terpotong-potong, yang Bang. mengutus ini ya Anda bisa baca kalau saya tampilkan Kalau Bible semuanya kita juga harus baca dari nggak berubah awal. ayatnya Bang ya. Kalau saya tampilkan semuanya juga ayatnya nggak berubah gitu, oke? Nah, ini di ayat 14-nya ya, di ayat 14-nya nih ya. Tetapi ini semuanya, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Roh jahatnya dari mana? Yang daripada Tuhan. Jadi Tuhan Anda mengutus setan, ya. Oke? Mengutus setan. Tapi bang, Muhammad itu di mana bang? Bentar, itu kayak gimana, Bang? Diutus setan, kayak gimana? Nah, kita harus baca semuanya bang. Ya iya, ini di kitab Anda tertulis mau macam mana? Itu nggak cukup saja. Abang ambil setengah-setengahnya. Bukan ambil setengah-setengah. Kan tadi Abang juga ambil secomot-secomot tadi katanya Islam berteman dengan iblis dengan setan bang. itu di Tapi mana aku itu? rasa ajaranku benar. Coba sekarang gini ya, saya minta ayatnya di mana ayatnya Islam berteman dengan setan itu. Ayo coba saya balikin. Bukan. Begini, Kalau saya kan kita ngomong logika tadi aja, ada Bang. datanya toh Bang. Ya, kalau saya ngomong ada datanya ya bahwa setan itu diutus Yesus untuk Kristen tuh tadi ada ya. Begini, abang, kita ambil logikanya saja. Sekarang iblis terbesar di dunia ini kan Satanik. Terus? Itu lambangnya itu aja salib terbalik. Itu kan bukan pemikiran bulan Anda bintang dari terbalik. lambang toh, ya. Berarti musuh utamanya itu Kristen. Karena itu jalan yang benar, makanya Bukan, dimusuhi Bang. setan. Bukan. Wah, Bukan. abang Yang coba pertama periksa di gini, internet itu. Bang, rajanya setan siapa? Wah, Saya mau tahu. Lucifer. Lucifer, iblis. Iya. Anda tahu Itu nggak iblis lambangnya salib terbalik, Bang. Bukan, iblis itu mendukung penyalipan dan penyalipan itu rencana iblis. Salibnya aja terbalik, Bang. Nggak percayalah. Nggak ada Gini bulan bintang. nih ya. Saya bukakan salib itu rencana iblis ya. Nih, baca abang baca ya. Itu siapa yang ngarang lagi, Bang? Bukan ngarang, ini kitab Anda ya. Nih. Salib itu rencana iblis ya. Nih. Jadi abang hati-hati menghujat Yesus itu, hati-hati. Bukan Bang. menghujat Nanti Yesus, masuk ini semuanya tertulis. abang sengsara. Nih, mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus ya. Jadi iblis membisikkan ke hati Yudas ya supaya mengkhianati Yesus dan Yesus ditangkap hingga disalib. Jadi penyalipan itu rencana iblis ya. Begini, Bang, kita hidup ini dengan daging, dan daging itu lemah, beda dengan roh. Yudas itu masih dengan daging, Bang. Ya iya kan ada rencana setan. iblis toh, rajanya setan tuh kan. Ya, berencana. Jadi, makanya Tuhan sudah tahu. Makanya Tapi kalau kasih itu menutup segala sesuatu, Bang. Kalau Yudas- Tuhan udah tahu Bang ya rencana iblis, seharusnya dia bunuh itu iblis ya. Bukan Tuhan malah itu menyerahkan, adil, bukan Bang. malah Segala sesuatu lari-larian sudah ditangkap. diciptakan. Gitu. Jadi Tuhan saja turun sebagai manusia untuk menebus dosa. Di mana-mana Yesus ngomong aku Tuhan sebagai manusia menebus dosa, itu ajaran gerejamu Bang ya. Begini Bang. Ajaran gerejamu itu bukan ajaran Begini, Yesus. Abang lahir itu dengan dosa. Abang tidak mampu lihat. Enggak. Di Islam enggak. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Enggak ada dosa bagi anak-anak yang baru lahir. Oleh Enggak ada. sebab itu Tuhan harus turun sebagai manusia untuk menjalani penderitaan. Bang, kalau gitu saya mau tanya. Sebagai manusia. Kalau gitu saya mau tanya. Anak yang baru lahir kalau dia mati masuk neraka atau masuk surga? Apa?
Anak yang baru lahir, baru dilahirkan ibunya, dia langsung masuk neraka atau langsung masuk surga jika mati? Firdaus, bukan surga. Hah? Dia kan lahir tuh, udah mewarisi dosa. Kalau dia mati masuk neraka, masuk surga. Dia masuk surga, dia masuk di Firdaus. Katanya berdosa, tapi masuk surga. Kayak gimana? Tadi katanya mewarisi dosa, tapi masuk surga. Kayak gimana itu? Jadi di sana Firdaus. maksudnya bagaimana, Bang? Abang tadi mengatakan bayi yang baru lahir itu berdosa, dosa waris kan? Iya, maksudnya kita sudah besar begitu kita tetap berdosa, Bang. Bukan, yang baru lahir berdosa atau enggak? Ya, bayi masih suci lah, Bang. Masih suci berarti nggak ada dosa waris. Nggak ada, gitu. Surga itu mesti ada tempat orang tinggal. Surga itu tidak ada yang tahu kecuali Firdaus. Bukan, yang kita tanya bayi yang baru lahir berdosa atau tidak? Tidak. Tidak, Bang. Tidak, berarti suci. Iya, maksudnya dia belum menjalani hidup seperti kita. Berarti nggak ada dosa waris kan? Iya, maksudnya sudah jalani hidup seperti kita. Bingung. Kan gitu, bingung. Ada nggak dosa waris tuh? Ya, memang ada lah, Bang. Jadi yang baru lahir itu mewarisi dosa waris atau enggak? Ya, dosa waris tetap ada, Bang. Aduh, apa ini? Apa itu? Awas, hati-hati, Bang, kena asap itu. Iya, ada apa tadi di sini? Saya bingung. Ayo gimana? Dosa waris ada enggak? Ya, jelas ada lah, Bang. Ada, berarti kalau bayi yang baru lahir mewarisi dosa, betul? Iya, pasti ada lah, Bang. Oke, kalau bayinya itu yang mewarisi dosa langsung meninggal habis lahir gimana? Masuk neraka atau surga? Bukan surga, Firdaus. Firdaus, Bang. Kenapa? Dia berdosa waris, masuk Firdaus. Mana bisa masuk surga kalau berdosa? Surga itu bukan manusia yang kesini. Ayo didikte. Bingung kan? Iya, Bang, maksudnya begini, kita nggak bisa lihat Tuhan karena kita berdosa. Bukan Bang. masalah Tuhannya, Bang, yang saya tanya itu masalah bayinya. Kata Anda tadi ada dosa waris. Baik, saya tanya. Ya, bayi yang baru lahir berbuat dosa nggak, Bang? Gini, bayi yang baru lahir, yang baru dilahirkan ibunya, itu berdosa atau tidak? Ya, aku mungkin belum belajar sampai ke situ, Bang. Kan ngaco asumsi sih sama saya. Ya makanya pakai baca kitab Anda ya. Nggak ada dosa waris itu, nggak ada. Dosa nggak, Bang? Nggak ada dosa waris itu nih. Saya bacakan kitab Anda ya. Aduh, nggak ada. Tanya, Bang, Adam dengan Hawa itu berbuat dosa nggak? Enggak. Wah. Enggak. Kalau dia berbuat dosa mati, Bang. Kalau Adam bikin dosa saat itu dia makan buah pengetahuan itu, dia mati di situ, ya. Pada faktanya apa? Setelah dia makan, kagak mati Adamnya. Mana sih? Kagak berdosa dia. Nih. Baca. Bentar ya. Yohanes. Bentar. Saya bukakan buat Anda nih. Ya, nggak ada dosa waris itu, nggak ada. Nih ajaran kitab Anda. Nah, baca. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan dari orang fasik akan tertanggung atasnya. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Iya, Bang, memang. Mana ada dosa waris? Nggak ada diwariskan itu dosa.
Nggak ada penebusan dosa itu, nggak ada. Baru kita mau lihat Tuhan bagaimana kita sudah berdosa begini. Makanya Tuhan cari itu ajarannya, suci, Bang. cari ajaran itu sesuai kitab Anda, sesuai akal gitu Bang. Ya, jangan diakal-akali. Jangan cuma imani saja, ya. Imani saja kagak usah banyak tanya. Nanti akhir bulan transfer 10%, dosa udah ditebus katanya, mati masuk surga. Tahayul. Bukan, dosa itu ditebus. Terus kita Iya, jalani itu hidup, tahayul ikut itu. ajaran Tuhan. Tahayul, mimpi siang bolong kayak gitu. Ya. Baru Muhammad itu bagaimana, Bang? Kalau Nabi Muhammad kan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga. Bayangkan kayak gitu. Maksudnya dia dari sana ya, dari surga ya. Udah pernah Oh, dari dia surga. pemegang kunci surga. Bang. Jalan aja dia Gini tidak tahu ke ya. surga itu. Gini ya, saya jelaskan tentang Nabi Muhammad, Anda dengar ya. Nabi Muhammad pemegang kunci surga, yang pertama kali masuk surga, yang membuka pintunya adalah Nabi Muhammad. Jadi Yesus yang naik ke langit kemarin itu ya, itu masih ngambang di pelataran langit gitu ya. Nggak bisa masuk surga dia karena kuncinya di tangan Nabi kami, nggak bisa gitu ya. Abang itu yang turun dari surga di Gitu. bumi. Makanya Dia yang tahu Yesus jalan. pun lagi nunggu Nabi kami bukain pintu surganya. Soalnya dia Begini, sekarang ngambang-ngambang kalau di atas abang langit datang itu. ke Papua, abang datang ke Papua cari saya, abang tahu rumah saya enggak? Sedangkan Kayak abang gitu. belum pernah datang. Jadi Bang, saya jelaskan lagi ya, Ini bahwa Muhammad dari Nabi bumi, Muhammad tahu menjamin di mana, surga Bang? untuk umatnya, kan kayak gitu. Nah, sekarang ada nggak Yesus menjamin surga untuk Kristen? Jangan sampai abang masuk pintu belakang nanti. Ya iya, makanya. Gelap-gelap baru abang Coba, masuk lagi. ada nggak Yesus menjamin Kristen untuk masuk surga? Wah, aku menyediakan tempat bagimu. Aku sering dengar di sekolah minggu. Aku menyediakan Aku ke surga tempat dan bagi menyediakan orang yang tempat percaya, bukan orang Kristen. Wah, Kayak gimana sih? Aku menyediakan Akulah tempat jalan dan untuk terang orang dan yang percaya, kata Yesus. Percaya dia akulah sebagai jalan dan apa? terang yang hidup. Muhammad tidak bicara begitu. Pak, percaya dia Akulah sebagai apa? Jalan yang gelap Percaya dan Yesus sebagai tewas. apa yang hidup kekal, Pak? Hah? Percaya Yesus sebagai apa yang meraih hidup kekal? Tuhan dan juru selamat dan Di mana Yesus ngajarin kayak gitu? Nih, ajaran Yesus nih, nih, ajaran Yesus ya. Kalau kau pengen masuk surga, kata Yesus nih, ya. Nih, kalau kau mau masuk surga, kata Yesus, nih, hidup yang kekal tuh kayak gini, kata Yesus, nih. Nah, inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau mau masuk surga, akui Yesus itu hamba Tuhan. Ya, bukan mengakui dia Tuhan. Nih kitab Anda nih, Begini, ya. Nih, Abang, akui iya, dia dengar sebagai dulu, ini. Bang. Bentar. Abang. Nih, akui dia sebagai ini nih. Saya gedein nih ya. Tuh, ya. Ya, betul abang. Begini, maksudnya begini. Dia turun sebagai manusia dan raganya itu sebagai hamba, bukan rohnya. Dia firman. Iya. Wah, Kalau abang dia sebagai pengertiannya hamba nggak mungkin bagaimana? jadi Tuhan, nggak mungkin. Iya itu. Macet kan. kalau jadi Tuhan. Ini dia masih pakai tubuh manusia, bang. Dia jalani sebagai hamba. Oh, jadi waktu turun di bumi itu dia bukan Tuhan? Iya. Bukan. Begini, kita mau menebus secara adil. Baik, begitu. saya tanya, Kita sewaktu sebagai dia manusia, turun di masa muka mau- bumi, waktu dia turun di muka bumi, dia bukan Tuhan. Ya, Waktu dia ada di bumi, dia bukan Tuhan. dia turun menyerupai manusia sebagai untuk Iya. menebus dosa. Itu tidak bisa Menyerupai dia pakai manusia, Tuhannya. kemanusiaannya itu Tuhan atau bukan? Itu manusianya itu, bang. Bukan Tuhan. Iya. Bukan Tuhan. Berarti yang selama 33 tahun itu bukan Tuhan. Maksudnya iya, jiwa manusianya jiwa tubuh manusianya. yang menjalani hukuman itu. Baik. Itu biar adil, Jadi Bang. yang membangkitkan Itu baru orang namanya yang adil. membangkitkan orang mati. Maksudnya Itu Tuhan bukan ini Tuhan. kan maha adil dan Bentar, kasihnya Bang. itu Yesus membangkitkan sempurna, orang mati, yang kasihnya membangkitkan sempurna. itu bukan Tuhan.
Dia yang menciptakan kita, makanya dia harus menebus dengan untuk mengalahkan maut ini supaya belum. Yesus nggak ada ngomong penebusan dosa. Kalau Muhammad terus tidak dia begitu, Bang. Dia juga nggak ada ngomong aku adalah Bang, Tuhan, nggak ada itu, Bang, nggak ada sama sekali. Nih ya, Anda nanti kalau panggil Yesus Tuhan diusir Yesus loh. Ini ayatnya, mau tahu nih ya. Anda kalau memanggil Yesus Tuhan, Anda diusir Yesus. Nih, apa kata Yesus? Ya, mari kita baca ya. Nih, pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, siapa yang panggil Yesus Tuhan, Bang? Kristen kan? Oke? Iya, makanya kan dia sudah naik ke surga, Bang. Nah, jadi kata Yesus, banyak orang yang berseru kepadaku pada hari terakhir, Tuhan, Tuhan. Nah, ini Kristen, Katolik, dan Protestan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, Yesus? Ya, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga, Yesus. Ya, lalu Yesus jawab apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada Kristen dan Katolik dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kalian Kristen pembuat kejahatan. Ya. Oh, Bibel itu benar, Bang. Makanya yang panggil Yesus Tuhan itu nanti diusir Yesus, ya. Tidak, Bang. Makanya yang panggil Yesus itu Tuhan bakal dia usir. Manusia seperti dirimu sendiri itu sudah. Ya, ini kayak gimana? Ini ajaran Yesus yang manggil dia Tuhan itu bakal diusir. Kayak gimana ajaran dia loh? Aku percaya Bibel, Bang. Ya iya, percaya Bibel, percaya Bang. Yesus dong. Oke? Tidak ada yang salah di Bibel. Ini memang nggak ada salah di Bibel. Yang menuhankan Yesus itu bakal diusir Yesus. Tidak ada yang salah di Bibel, ya. Bang. Kalau abang tahu nggak? Memberi apa? Macam apa? Hadiah seperti naik ke surga nanti apa? Ada bidadari apa? Baik, Bang. Ini hadiah dari Yesus nih, Bang, ya. Kenikmatan duniawi saja itu. Bang, ini hadiah dari Yesus, Bang. Wah, itu ajaran bagaimana, Bang? Bang, ini hadiah dari Yesus nih buat Anda nih, Bang. Kasih sama manusia, wah itu berat, Bang. Kasih musuhmu. Tidak ada. Bang, ini ajaran Yesus ya. Jawab Yesus ya. Oke? Ajarannya benar, Bang. Oke, ini ajaran Yesus benar. Iya, saya pun akui ini benar ya. Oke? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Abang Bani apa, Bang? Bani Papua kan? Bukan Israel kan, Abang ya? Terus apa jawab Yesus? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Jadi di sini orang yang bukan Israel menyembah Yesus ya. Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya, macet abangnya. Bang, kenapa macet, Bang? Ngilang, iya. Ngilang macet, ya. Panggil gurumu Edis ke sini ya. Ngapain ditutup ya undangannya? Panggil gurumu Edis ke sini. Mencret, saya bikin mencret Edis. Kayak gitu. Saya ini teman-teman mengajarkan ajaran Yesus sesuai dengan yang tertulis ya. Yang tertulis ya, bukan mengada-ngada, bukan ya. Kalau kau bilang saya menghina, ya berarti Bibelmu yang menghina imanmu. Oke? Ya kayak gitu aja dah, ya. Teman-teman semuanya, santai. Baru pemanasan. Ada 2 Kristen yang aneh udah ya. Yang di YouTube ya, syukron jazakumullah khair. Juga yang di YouTube ya. Ada berapa orang nih? Ada berapa orang di YouTube? Saya belum lihat ya. Tunggu ya teman-teman. Jangan kemana-mana. Ambil kopinya 1 galon ya. Jangan dicampur dengan garam, oke? Tunggu tak kawan-kawan.
Ada berapa di YouTube? 75 orang. Wih, mantap. Yang di YouTube. Terima kasih ya. Oke. Ustadz, buat apa debat sama orang yang tak berilmu? Ya, biar kita kita suntik akalnya gitu ya. Dia kan udah nggak berilmu, setidaknya akalnya diperbaiki gitu ya. Teman-teman semuanya, sebelum saya naikkan Kristen lainnya, saya mau sampaikan kepada Anda dulu semuanya ya. Di dalam pengumpulan pembelian donasi mushaf kemarin ya, masuk uangnya sekitar 1,783.000 rupiah ya kawan-kawan. Sekali lagi 1.783.000 rupiah ya. Ada beberapa orang yang WhatsApp saya cuma belum saya balas, saya mohon maaf gitu ya. Jika kawan-kawan Bapak Ibu semuanya ingin beramal jariah, mungkin atas nama orang tuanya atau atas nama pribadi atau tidak mau disebutkan namanya, Anda bisa ya mengirimkannya lewat Bank BCA yang saya sematkan nomor rekeningnya di Bank BCA ya. Kita akan belikan mushaf untuk para hafiz Quran ya teman-teman dan pembelajar Al-Quran, dan akan kita sosialisasikan ke seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Untuk terkait masalah yayasan ya teman-teman, yayasan lagi proses oleh notaris ya. Nanti kalau udah jadi yayasannya, kita akan menggunakan rekening yayasan. Oke, ini rekening sementara saja. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mau ikut andil, yang ingin beramal jariah untuk orang tuanya, tolong ditulis nama orang tuanya beserta BIN-nya ya di nomor rekening yang saya sematkan Bank BCA itu ya teman-teman. Baik ya, sambil menunggu yang hilang penyematannya ya teman-teman, 1 menit saya minta waktu, jangan kemana-mana, ambil kopinya dulu, ambil cemilannya. Saya juga ini kasih kunci biru dulu di di YouTube. Oke teman-teman yang belum ke YouTube saya, nanti ke YouTube ya, ada 95 orang. Apa ini? Aduh. Iya, aneh-aneh ya. Kemarin masuk 1.783.000 rupiah dari hamba Allah ya. Ada beberapa wawa yang belum saya balas ya, ada beberapa WhatsApp yang belum saya balas tuh ya. Nanti saya balas